Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafa min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tibahi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid darin amin. Faslun tashdidatut tashahhudi 21 khamsun fi akmalihi wa 16 fi aqallihi. Fasal berikutnya tentang rukun-rukun salat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rukun salat yang bernama sujud. Nah, lalu berikutnya adalah rukun salat yang bernama tasyahud, itu bacaan rukun qauli tasyahud atau tahiyat. Faslun tasydidut tasyahudi 21. Jadi dalam bacaan tasyahud atau tahiyat itu ada 21 macam tasydid. Bahasa orang bari bersabdo. Khamsun fi akmalihi wa 16 fi aqallihi. Jadi ada 5 untuk bacaan sempurna dan 16 itu bacaan minimal. Kayak apa gerang? Nah, kita baca dari pertama. At-tahiyyatu. Nah, kan bacaan tahiyatu at-tahiyyatu. Itu tasydidnya ada 2 di huruf ta dan huruf ya. Jadi harus bertasydid. At amunnya dalam tajwid itu alif lamnya ini alif lam syamsiyah. At amun alif lam qamariyah itu yang kayak Al-Baqarah. Nah, alif lamnya terbaca Al-Baqarah, mbah itu pulang Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Nah, itu alif lam qamariyah. Amunnya alif lam syamsiyah itu kayak An-Nisa, An-Namal, An-Nahl, At-Taubah. Itu alif lam syamsiyah. Nah, tahiyat ini alif lam syamsiyah. At-tahiyyat. Itu syuting. Lalu yang kedua ya. At-tahiyyatul. Nah, itu 2 penting atas ini. Bilanya kadang itu bang kurang tasdidnya berarti. Bilanya kurang tasdidnya berarti bacaannya kada sesuai rukun. Amun rukunnya kada sesuai maka salatnya itu tidak sah. Jadi kayak apa? Ya tasdidnya tadi at-tahiyyatul. Yang bisa tersalah itu amun kalajuan tasdidnya tahu hilang, tasdidnya hilang. Membacanya itu kayak ini. At-tahiyyatul. Nah, dikit bedanya, tapi tasdidnya tadi hilang. Inilah yang tasdidnya hilang ada. At-tahiyyatul. Nah, hilang tasdidnya. 2 buting hilang. Jadi kayak apa tadi? At-tahiyyatul. Itu sudah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. At-tahiyyatul 2 tadilah at-tahiyyatul ya. At-tahiyyatul mubarakatus. Nah, 3 mubarakatus. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Thayyibatu lillah. Nah, at-tahiyyatul 2 at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, 6 dah. Lillah. Amunnya ada tasdid tuh at-tahiyyatul mubarakatu salawat mubarakatu salawatut tayyibatu lillah. Kalau tasdid tuh. Nah, lillah 6 tadi.
assalamu alaika. Asnya tuh berarti assalamu alaika. Muka ada tasdid kayak nih. Assalamu alaika. Nah ada tasdid. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu 2. Ayyuhan nabiyyu. Bilanya yang nun ini dalam tajwid ngarannya gunnah musyaddah 2 harokat 1 alif. Ayyuhan nabiyyu berarti ada 3 tuh. Ya ayyuhan nunnya ayyuhan nabiyyu. Nah 3. Ayyuhan nabiyyu warahmatullahi. Nah, warahmatullahi lamnya pulang. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah, situ. Tuh yang bagian pertama. Assalamu alaina. Assalamu alaina. Sebutin tuh. Assalam sinnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Ibadillah lamnya wa ala ibadillahis salihin. Ibadillah tasdid ibadillahis salihin. Asyhadu alla ilaha. Anla itu jadi idgham tuh. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla an la di idgham jadi asyhadu alla ilaha illallah. Illallah 2 buting. Illa Allah. Illallah wa asyhadu ada tasdid. Wa asyhadu anna tasdid pulang. Wa asyhadu anna sayyidana. Mun pakai sayyidana amunnya di hadis kada pakai sayyidana. Wa asyhadu anna muhammadar mimnya lah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah mim muhammadar rasulullah. Udah tuh baca tasdid. Itu bacaan tahiyat sampai situ aja. Ulang lagi lah tasdidnya. At-tahiyatul sambil dihitungin lah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu tasydidnya. Ini yang wajib dijaga. Nah, bayyana al-muallifu fi hadzal fasli mawadhi'a tashdidat at-tashahhudi wa adadaha min annahu 21 tashdidah 16
fil wajib alladzi la budda minhu wa khamsun fi ma yuzadu nadban alaih wa kulluhu zahirun la yahtaju ila syarhin. Nah, itu tasydidnya jelas. Tasydidnya jelas. Tinggal dibaca aja lagi. Nah, ini yang seharusnya itu dibaca. Yang paling rancak itu banyak lajuan ya tadi at-tahiyatul mubarakatu salawatna kalajuan. At-tahiyatul jadi at-tahiyatul kalajuan. Biasanya bilanya belajar tahsin itu membujuri bacaan Al-Qur'an. Amun kada bisa belajar tuh lain tahsin ngarannya. Jadi sudah bisa membujuri bacaan tasyahud ini termasuk bacaan yang disuruh membujuri karena wajib. Jadi selain Al-Fatihah yang wajib itu tasyahud ini atau tahiyat ini yang wajib dibaca. Itu sudah itu bacaan tahiyat atau tasyahud. Itu tadi adalah bacaan yang wajibnya kayak itu. Lalu apalagi bacaan rukun qauli yang berikutnya adalah salawat. Faslun tasydidatu aqallis salati 'alan nabiyyi arba'un. Tasydid paling sedikit salawat kepada Nabi itu ada 4. Ada 4. Apa gerang bacaan salawatnya paling handap tuh? Allahumma. Nah, Allahumma itu ada 2. Allahumma mimnya. Lamnya ini Allahumma. Nah mimnya. Lam lawan mim. Allahumma sudah. Sholli lamnya sholli ala Muhammad. Nah mimnya. Itu paling sedikit salawat. Paling sedikit salawat. Ini berarti dibaca pas sembahyang sunat, pas lagi terbedasak. Paling kali ini dibaca. Kada pakai sayyidina lah, kada pakai sayyidina. Ini yang paling sedikit. Paling sedikit benar minimal yang dibaca ini. Ini minimal apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Dah tuh, itu bacaan paling minimal. Paling minimal. Dibuat sayyidina bang boleh lah, boleh hija. Namun sayyidina tuh berarti ada tasydidnya tuh. Sayyidina Muhammad. Yang rancak kita baca itu salawat Ibrahimiyah ngarannya. Itu salawat paling afdal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nah itu salawat Ibrahimiyah, hukumnya sunnah. Itu minimal salawat kayak itu tuh bacaan. Jadi tahu bacaan yang afdal kayak. Jadi salawat itu afdalnya salawat Ibrahimiyah yang minimal benar yang tadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu minimal. Lalu berikutnya pulang faslun aqallus salami assalamu alaikum. Tasydidus salam ala sin. Paling sedikit salam assalamu alaikum. Tashdidu assalam ala sin. Jadi bertasydid assalamu alaikum. Wa bayyana fi hadzal fasli aidan mawadi' at-tashdidat fi aqallis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujzi'ati fi shalah wa anna adadaha arba'un. Jadi di bab ini musannif pengarang menjelaskan tentang salawat paling sedikit yaitu Allahumma shalli ala Muhammad. Ada berapa puting tasydidnya? 4 puting. Wa anna tasydida aqallis salami al-mujzi'i fi tahalluli minas salati mawdihu as-sin wa huwa la yahtaju ila syarhin aidan. Assalamualaikum ya juga tasydidnya tuh sebutin aja assalamualaikum. Dah tuh rukun dalam sembahyang. Jadi rukun sembahyang ini terbagi 3.
ada ngarangannya rukun qalbi itu satu aja, yaitu niat dalam hati waktu niat hendak menggawe sembahyang, yang pas takbir Allah dalam hati saja yang fardu zuhur. Rukun qalbi itu sekali aja niat. Yang kedua rukun qauli, bacaan. Maksud bacaan itu adalah lafal, ada suara yang keluar, ada bunyi yang keluar dari mulut. Bila nyamuntong aja bakar imut, suaranya kada keluar, itu masih belum dianggap sebagai sebuah qiraah, bacaan, pelafalan, kada masuk. Yang penting apa tadi? Yang penting keluar bunyi, ada suara. Itu rukun qauli. Nah, wajib hukumnya. Lalu yang ketiga adalah rukun fi'li. Rukun fi'li ini adalah gawian pekerjaan. Jadi gawiannya itu harus bujuran digawe. Ada aktivitas fisik yang dikerjakan, ini rukun fi'li. Nah, rukun fi'li ini bilanya gerakannya aja, bacaannya kada ingat, bacaannya tak tinggal, sahlah rukun fi'li ini sah. Misalnya apa? Misalnya ruku. Ruku itu adalah rukun fi'li. Jadi yang prioritas itu yang maulah sah atau kada adalah rukuknya. Adapun bacaannya hukumnya mustahab, sunat. Nah, tak tinggal itu maksudnya bacaannya kada ingat terbaca. Rukunya anak bahancap supaya beimba imam. Kada ingat terbaca. Kayak apa? Sahajalah rukunya, sahaja asal tumakninah. Nah, itu rukun fi'li. Rukun qauli itu bacaan standarnya. Nah, dah habis sampai salam. Jadi di penghujung sholat itu ada 3 rukun qauli. Tasyahud atau tahiyat akhir. Yang kedua sholawat kepada Nabi. Yang ketiga salam. Nah, ini rukun terakhir di sholat dan semuanya kebetulan rukun qauli, rukun bacaan. Nah, habis masalah rukun sholat. Bab berikutnya lagi, faslun awqatus sholati khamsun. Awal waqti dhuhri zawalu syamsi wa akhiruhu masiru dhilli syai'i mithlahu ghaira dhillil istiwa. Faslun, ini bab berikutnya, awqatus sholati khamsatun. Al makna annal awqata al kulliyata lis shalawatil khamsil maktubati khamsatun likulli wahidatin waktun. Nah, bab berikutnya adalah waktu sholat, waktu sembahyang. Dalam Al-Quran itu disebutkan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya bahwasanya sholat ini adalah ibadah yang sudah kitaban mawquta, waktunya ditentukan. Waktu sholatnya sudah ditentukan. Nah, sebujurannya filosofinya, sembahyang ini adalah pelajaran untuk umat Islam supaya menghargai waktu, supaya mengatur waktu. Sejujurnya itu. Jadi ajaran Islam ini kada ada yang sia-sia, kada ada yang melajari kada baik, kada itu pasti baik seberataan. Cuma kadang orang kada menggawi. Nah, lalu kehilangan yang ngarannya pelajaran tentang pentingnya waktu tadi. Jadi dalam sembahyang itu yang hal paling pentingnya adalah waktu sholatnya. Karena waktu sholat inilah yang menentukan sholat itu jadi wajib, jadi ada. Nih kita ini kan belum waktu isya lagi, wajib lah sudah sembahyang isya. Belum wajib karena belum masuk waktu. Kita karasi bang menggawi sembahyang isya sah lah, kada sah karena belum waktunya. Ini berbeda lawan zakat. Zakat itu khusus zakat. Bila belum waktunya wajib, kan zakat itu waktunya itu setahun sekali, ngarannya haul. Jadi ada nisab, ada haul. Nisab itu hitungannya sampai, haul itu tahunnya sampai. Misalnya lah zakat emas. Zakat emas itu nisabnya hitungannya 85 gram. Zakatnya 2,5%. Jadi misalnya ada orang mulai berisi emas bulan Rabiul Awal 85 gram. Stagnan tuh, kada berubah-ubah, malah bertambah jadi 90 gram. Simpanan, kada dipakai, kada disimpan wara. Setahun berikutnya
Rabiul Awal berikutnya, misalnya mulai menabung Rabiul Awal 1445 Hijriah, setahun berikutnya 1446 Hijriah, tetamu bulan Rabiul Awal tetap kada berubah 90 gram, wajib zakatnya dikeluarkan. Berapa? 2,5%. Jadi 90 gram tuh dihitung kira-kira berapa duitnya. Nah 2,5% dari hitungan tadi wajib dikeluarkan zakatnya bilanya tiba bulan Rabiul Awal. Tapi bang, bilanya belum sampai Rabiul Awal, bulan Safar nih, wah iyalah bulan kan wajib dah nih mengeluarkan zakat nih. Sampai bulannya hari masih bulan Safar, bolehlah berduhulu, boleh mengeluarkan berduhulu asal hitungannya sudah sampai saja. Nah itu zakat. Sembahyang bang kawalah kada kawa, puasa bang kawalah kada kawa, haji bang kawalah kada kawa. Jadi misalnya ini dikit lagi isya tapi belum isya, walaupun 2 menit beluman isya, sembahyang seberdahulu sah lah, kada sah karena belum waktunya. Puasa 3 hari lagi bulan puasa, nak berdahulu nah supaya santai juga bulan Ramadan, berdahulu puasa di Sya'ban kawalah kada kawa. Haji bang, ini tempul lusunya jar orang belum bahajian, wah ini bahaji, sah lah hajinya, kada sah, nang kawa tuh umrah bener ya. Nah ini ngarannya sholat. Jadi sholat ini waktunya sudah kita mau tak sudah ditentukan. Jadi misalnya sebelum waktunya mengerjakan itu belum sah. Bilanya di dalam waktunya mengerjakan sembahyang nih di dalam waktunya, nah itu ngarannya adaan. Biasanya diartikan tunai. Sembahyang zuhur dikerjakan kayak apa? Tunai, maksudnya adaan di dalam waktunya. Bilanya di luar waktu bang mengerjakan sembahyang zuhur dikerjakan di luar waktu, misalnya jam 4:30, itu di luar waktu dah. Hukumnya kayak apa? Nah itu ngarannya hukumnya qadaan, mengerjakan sholat di luar waktu atau sesudah waktunya. Sahlah sembahyang qadaan itu sah, berdosalahnya inya berdosa karena melambatkan sembahyang. Nah itu. Jadi pas tiba nih waktu sembahyang nih, anggap sembahyang zuhur. Pas sembahyang zuhur, padahal ingat aja, sadar aja, guring ada juga. Kada sembahyang bener ya. Imbah lewat waktu sembahyang zuhur, hanyar terbuka sembahyang zuhur, terbuka hati anak sembahyang zuhur, lalu sembahyang zuhur jam 4:30. Kayak apa sembahyang zuhurnya sah, berdosa. Lain berdosa karena sembahyang, ada berdosa karena melambatkan menggawi sembahyang. Berdosa itu jar baik dosa sembahyang, nah makinnya bagaimana dosanya. Nah itu bedanya. Jadi misalnya sembahyang zuhur sebelum waktunya dikerjakan kada boleh lawan kada sah. Kalaunya yang di luar waktunya sesudah lewat dikerjakan aja sah aja, tapi dapat dosa karena melambatkan. Ini beda halnya lawan yang teguring. Teguringnya itu syaratnya kan ada bang di sini. Syaratnya teguringnya ini bilanya sebelum masuk waktu. Rasanya ada semalam sudah. Nah, ada lagi sebuting. I'adatan, mengulang. Jadi misalnya waktu zuhur masuk waktu jam 12:15, ini kita jam 12:15. Allah Akbar, bayang azan. Sampai isya, dikit lagi. Masuk waktu azan zuhur, lalu sembahyang orang tadi, sembahyang sorangan. Sekalinya 5 menit kemudian, tuntung kan sembahyang zuhur misalnya. Hanyar jamaah ini datangan. Nah, orang ini hendak dapat pahala berjamaah, bolehlah mengulangi sembahyang. Bagus, malah Nabi menyuruh mengulang. Bilanya sembahyang sorangan nih, lalu ada jamaah disuruh mengulangi 4 berjamaah. Yang pertama tadi memang wajib hukumnya, yang kedua ini hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena mengulangi. Lalu yang kedua kenapa mengulangi? Supaya dapat pahala berjamaah. Nah yang mengulang ini ngarannya i'adatan, mengulang sembahyang, tapi masih di dalam waktunya. Nah tuh.
Bagus lah itu, bagus. Ini misalnya sembahyang sorangan dapat berjamaah, bahasa pulang sembahyang itu namanya i'adatan. Sunnah hukumnya. Jadi ada 3. Nah, sebelum kita tutup, jadi waktu sembahyang mengerjakan sembahyang itu ada 3 macam. Adaan itu yang dikerjakan sesuai standar di dalam waktunya. Lalu yang kedua, i'adatan itu mengulang. Lalu yang ketiga, qadhaan, yaitu mengerjakan di luar waktunya atau sudah lewat waktunya. Faslun awqatus salati khamsun, awal waqti dhuhri zawalu syamsi wa akhiruhu masiru dhilli syai'i mithlahu ghayra dhilli siwa. Insyaallah ini di pertemuan berikutnya. Intahalal ridha. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.